Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam tugas mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Zulfa Ismawati MPh. Berikut adalah anggota kelompok 9. Yang pertama yakni saya sendiri, Putri Wahidi Mustika, NIM 1860311221023. Dan saya Anis Kuryasari dengan NIM 1860311221025. Kemudian, tokoh pembaharuan yang akan kami bahas dalam video ini yakni yang pertama, Sultan Mahmud II, yang kedua, Nami Kemal, yang ketiga, Muhammad Ali Pasha, dan yang keempat Jamaluddin Al-Afghani, yang kelima Muhammad Abduh, dan yang keenam Muhammad Rashid Ridho. Oke, kita lanjutkan pada materi pertama dengan tokoh yaitu Sultan Mahmud II yang memiliki nama asli Muhammad bin Salim. Beliau lahir di Istanbul pada tanggal 13 Ramadan 1199 yang bertepatan pada tanggal 20 Juli 1785. Dan Sultan Mahmud II diangkat sebagai sultan pada tahun 1807 dan wafat pada tanggal 1 Juli 1839. Beliau merupakan seorang sultan ke-33 dari Sultan Kerajaan Ottoman di Turki. Nah, apa aja sih pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II? Pembaharuan yang pertama yaitu pada bidang militer, memusatkan perhatiannya kepada perubahan internal yang berpusat pada rekonstruksi kekuatan angkatan bersenjata, sehingga menjadi tanggung menghadapi berbagai tantangan. Nah, yang dimaksud di sini adalah beliau membentuk suatu korps tentara yang berjumlah 40.000 muslim yang disebut pasukan terlatih. Namun tentara Janisari pun memberontak. Yang dimana Sultan Mahmud memerintahkan pengepungan terhadap tentara Janisari yang memberontak, sehingga kemungkinan ada 100 Janisari yang mati karena hal tersebut, dan kemudian Janisari dibubarkan. Dan selanjutnya, poin yang kedua, pada tradisi Turki, beliau dikenal sebagai sultan yang tidak mau terkait dengan tradisi dan tidak segan-segan dalam melanggar kebiasaan lama, dengan artian bahwa beliau merupakan orang yang menerima adanya perubahan dengan kesederhanaan, karena pada masa sebelumnya, seseorang yang memiliki kekuasaan akan menganggap dirinya tinggi dan tidak pantas bergaul dengan rakyat biasa. Dan poin yang ketiga, pada sistem barunya, beliau membentuk lembaga sekuler di samping hukum syariah. Mengapa? Karena pada masa kekuasaan Sheikh Al-Islam masih menggunakan hukum syariat, sehingga yang ditangani hanya masalah syariat. Karena itu, hukum sekuler menjadi sedikit dalam penerapannya. Oleh karenanya, dibentuklah lembaga hukum sekuler agar segala masalah dapat ditangani dan tidak hanya masalah syariat saja, dan masalah tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perancang Hukum untuk mengaturnya. Poin yang keempat, pada bidang pendidikan, beliau dikenal tokoh yang dapat mempercepat berjalannya ilmu modern ke Turki. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena beliau mengirimkan murid-muridnya untuk menempuh pendidikan di Eropa dengan harapan dapat membawa ide-ide baru pada kerajaan di Turki. Poin yang kelima, pada bidang publikasi. Pada bidang ini, Sultan Mahmud mengupayakan bidang publikasi yang memadai dan pada tahun 1831, Sultan Mahmud menginstruksikan berdirinya surat kabar resmi pemerintah yaitu Tafkin Ifikali. Nah, dalam surat kabar ini tidak hanya untuk berita dan pengumuman saja, melainkan juga artikel mengenai gagasan progresif di Eropa. Maka dari itu, inilah yang mempunyai pengaruh besar terhadap memperkenalkan ide modern kepada masyarakat. Poin keenam, dalam bidang ekonomi. Beliau melakukan perbaikan sumber ekonomi melalui sektor pertanian, dalam mengingat daerah Turki itu terkenal dengan daerah agraris yang cukup luas, dengan menghapuskan semua peraturan yang sudah dibuat oleh amir atau pemimpin sebelumnya. Sebagai gantinya, diganti dengan sistem wakaf dan mengambil alih kontrol pajak yang membatasi penguasaan daerah atas hak kepemilikan dan penggunaan tanah. Lanjut ke tokoh pembaruan yang kedua yakni Nami Kemal. Nami Kemal lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1840 di Rodosto, dan beliau wafat pada 2 Desember 1888 di Midtjylland. Beliau dijuluki dengan penyair kebebasan.
merupakan seorang penulis dan penyair Turki yang memiliki nama asli Kemal Bey. Dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Beliau tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, akan tetapi dimodifikasi yang secara efektif sehingga dapat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Oh, Apa aja sih pembaharuan Nami pada masa Nami Kemal? Yakni yang pertama, menemukan kemunduran kerajaan Utsmani disebabkan karena keadaan ekonomi dan politik yang tidak baik. Untuk itu, kerajaan Utsmani harus berusaha mengubah sistem pemerintahannya yang absolut menjadi sistem pemerintahan yang lebih konstitusional. Yang kedua, yakni Piagam Kulhan dan Huyamun dinilai sudah baik, tetapi belum merupakan konstitusi yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nabi Kemal menghendaki pemerintahannya yang lebih demokratis. Yang ketiga, yakni menurutnya sistem baiat yang terdapat dalam kekhalifahan mempunyai corak demokrasi. Dan kemudian yang terakhir, cinta tanah air sangat dibutuhkan sebagai modal untuk menggalang dukungan rakyat guna mewujudkan demokrasi tanah air yang ia maksud adalah seluruh wilayah kejayaan Utsmani. Lanjut pada tokoh pembaharuan ketiga yakni Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha bernama lengkap Muhammad Ali Pasha Al-Mas'ud bin Aga, keturunan Turki yang lahir di Kawalah, Makedonia, yang bertepatan dengan 1183 Hijriah di Kawalah, negeri Makedonia yang sekarang masuk wilayah Yunani. Beliau wafat pada 2 Agustus 1849 di Mesir. Ali yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dimana orang tuanya bekerja sebagai penjual rokok. Dengan begitu, pada masa kecil Ali yang dihabiskan untuk bekerja keras untuk bertahan hidup, dan Ali pun tidak memperoleh kesempatan pendidikan. Akibatnya, pada ia dewasa, ia tidak pandai menulis maupun membaca. Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha itu apa saja sih? Yang pertama yaitu pada bidang militer. Beliau juga mementingkan hal yang berkaitan dengan kemiliteran karena beliau yakin bahwa kekuasaan dapat dipertahankan dan dibesarkan dengan adanya kekuatan militer. Beliau mendirikan dan mempelopori gerakan wajib militer untuk para petani luar daerah sehingga hal ini berhasil menambahkan kekuatan militer Mesir. Yang kedua yakni pada bidang ekonomi sosial. Menjadi dua hal yang penting bagi Muhammad Ali Pasha yaitu kemajuan ekonomi dan kekuatan militer. Dengan dua hal ini menghendaki pengetahuan atau ilmu-ilmu modern. Beliau membangun sistem irigasi guna meningkatkan perkembangan ekonomi sehingga dapat dilihat dari hasil pertanian menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, pada bidang pendidikan, beliau memberi perhatian yang lebih terhadap perkembangan ilmu dalam hal tersebut terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan terbitan Eropa dengan skala yang besar, guna mempermudah dalam mempelajari dan beliau juga mendatangkan guru-guru Eropa untuk mengajar di sekolah yang beliau bangun. dan tokoh yang keempat adalah Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkapnya tokoh ini adalah Jamaluddin Al-Afghani Asy-Syahid Muhammad bin Syafdar Al-Husaini. Namun beliau lebih dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Gelar syahid padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pembaruan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani adalah yang pertama nasionalisme, yaitu sikap politik dan sosial suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta cita-cita yang ditandai dengan adanya kesetiaan terhadap bangsa. Dan yang selanjutnya pada pan-islamisme, paham yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam yang seluruh dunia. Beliau berpartisipasi dalam Kongres Pan-Islamisme dan kongres ini pertama kali diadakan pada Mei 1926 yang dihadiri oleh 12 negara. Kemudian ada pembentukan 3 negara di dunia Islam yang didukung oleh 43 negara pada tahun 1962. Dan pada teologi dan konsep negara, berupaya menemukan landasan dan kompas bagi pembaruan kehidupan kaum muslim Al-Afghani. Al-Afghani menafsirkan kembali nilai-nilai Islam sehingga mereka akan lebih modern dan rasional dalam berpikir. Dan yang terakhir pada ekonomi
Pada ekonomi, beliau menemukan kemunduran latar belakang. Kemudian Islam dan salah satunya terjadi pada bidang ekonomi adalah tunduk pada tradisi terdahulu. Dalam kondisi ini, kejayaan umat Islam hanyalah cita-cita yang hampa. Dan tokoh yang selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi di Mahalah Nash, yaitu perkampungan agraris termasuk Mesir Hilir di Provinsi Garbia. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, seorang berdarah Turki. Kedua orang tua Abduh hidup dalam masa resen Muhammad Ali Pasha, yang pemerintahan Mesir dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam pembaruan Muhammad Abduh, beliau menciptakan banyak karya tulisan ilmiah. Sebagai salah satu contohnya yaitu Al-Azhar Al-Manar, isinya antara lain sejarah Al-Azhar berkembang dari Mesir. Dan yang kedua, mengembangkan pembebasan pemikiran dari pemikiran belenggu taklid. Abduh berpendapat bahwa ajaran-ajaran Islam perlu diberikan interpretasi baru, dan pintu ijtihad harus dibuka selebar-lebarnya. Ijtihad menurut pendapatnya bukan hanya boleh, malahan pentingnya dan perlu diadakan. Tetapi yang dimaksudkan bukan tiap-tiap orang boleh melakukannya ijtihad. Hanya orang yang memenuhi syarat yang diperlukan melakukan ijtihad. Pembaruan yang selanjutnya yaitu mengupayakan dan mengembangkan purifikasi atau gerakan pemurnian ajaran Islam. Abduh berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Hal ini terkait dengan banyaknya fenomena bid'ah atau khurafat. Menurutnya, kaum muslimin tidak perlu mempercayai adanya karamah yang memiliki wali atau kemampuan mereka sebagai perantara atau wasilah kepada Allah. Dan yang selanjutnya, pembaruan dalam pendidikan Islam. Program pembaruan Abduh juga berfokus pada pembaruan pendidikan Islam dan perumusan ajaran-ajaran Islam dalam pengertian, kalau tidak menurut pemikiran modern, setidaknya yang lebih bisa diterima oleh orang-orang modern. Tokoh yang terakhir yaitu Muhammad Rashid Ridho. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon, yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli atau Suriah. Ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pembaruan yang dilakukan oleh Rashid Ridho yang pertama ini pembaruan di bidang pendidikan keagamaan. Umat Islam pada masa ini lebih memilih hukum yang sudah baku saat itu dan dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Keanekaragaman paham ini semakin memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam. Rashid Ridho mengatakan umat Islam yang murni itu sederhana sekali, sesederhana dalam ibadah dan muamalat. Dan yang kedua, pembaruan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemajuan peradaban di Barat menurut Rashid Ridho muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rashid Ridho sangat mendukung program gurunya, yaitu Muhammad Abduh, untuk memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Hal itu karena menurutnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Dan pembaruan yang ketiga yaitu pembaruan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Kepala negara adalah khalifah, tetapi tidak bersifat absolut. Untuk mewujudkan bentuk bersifat Maksudnya untuk mewujudkan bentuk negara yang seperti ini awalnya meletakkan harapan pada kerajaan Utsmani. Syarat untuk menjadi khalifah menurut Rashid Ridho bukan hanya terdiri dari ulama saja. Syarat bagi calon khalifah harus berilmu dan mampu berijtihad. Syarat berilmu untuk menjadi seorang khalifah maksudnya menguasai pengetahuan agama dan bahasa Arab.
Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.